halo teman bonsai, selamat sore, salam satu hobi, salam budidaya. Oke, kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, kali ini saya mau review ya, sedikit mengulas apa yang pernah saya alami di lahan ground saya untuk masalah pecah batang. Untuk pecah batang sebenarnya untuk pembesaran batang ya. Dan jangan takut teman-teman untuk pecah batang bahan bonsai kimeng atau entah itu bahan bonsai apapun, sebenarnya bisa menutup ya, dengan satu catatan, adanya pengelosan, perawatan, kesuburan. Tergantung kita mau pecah batangnya dari sebesar apa dulu pertama kali bahan bonsai yang kita mau pecah. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman untuk yang saya lakukan pecah batang dulu. Pertama pecah batang 20 cm, pecah batang 4. Nah, kemudian sampai saat ini sudah menutup total ya. Pecah batang 4 saya lakukan bertahap, kemudian pecah 8, kemudian dari batang sejari, bahan sejari sekarang sudah menutup full total. Kita lihat untuk contohnya ya. Saya mau sedikit memberi wawasan untuk teman-teman apa yang pernah saya alami, saya pelajari untuk di lahan saya. Selama 2 tahun 7 bulan ini saya mulai menanam bahan bonsai dan belajar dari teman-teman terdekat untuk wilayah Sukoharjo dan Wonogiri. Terima kasih untuk teman-teman senior yang selalu memberi motivasi saya, kasih support, masukan, semangat. Kita langsung menuju bahannya, kita lihat seperti apa contohnya. Oke teman-teman, ini contoh yang dulu dari batang sekian ya, dari bahan sekian, sejari tidak ada ya, sejari tidak ada ini dulu untuk bahan ini. Ini saya pecah pertama dari turun cangkok, saya tanam polybag, kemudian setelah subur saya bongkar, saya pecah menjadi 4, saya langsung masukkan ground. Ini dulu tinggi pecahnya ya, ada sekian 20 cm, bahkan as bawahnya dulu pas di potongan ini. Dulu ini spasinya jauh ya dari as bawah. Saya pecah 4 setelah kambium jalan belum full menutup, jalan sedikit, terus saya lakukan pemecahan lagi menjadi 8. Ini dulu pas pertama masih kecil, ada perkembangan kurang lebih 1 jempol, ini saya pecah lagi menjadi 8. Itu nyampe mungkin jari-jari tangan bisa masuk ya untuk renggangnya pecahan. Dengan berjalannya waktu ini bisa menutup ya, seperti ini contohnya. Terkecuali untuk teman-teman mungkin melakukan pecah belum menutup kemudian atas dipres, itu sangat-sangat riskan sekali untuk pecahan itu menutup sempurna seperti ini ya. Ini saya tetap masih melakukan pengelosan. Kenapa? Karena ini saya lakukan tahap untuk proses tahap anak cabang akar. Ada beberapa akar yang sudah saya potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akar yang sudah saya potong. Mungkin nanti di belakang sana akan saya potong untuk mengeluarkan anak cabang akar. Di sini udah ada terlihat ya untuk teman-teman, akar-akar banyak saya biarkan dulu. Soalnya nanti untuk pengepresan di belakang sana butuh nutrisi akar banyak, makanya ini belum saya seleksi, saya biarkan dulu. Ada beberapa yang sudah dominan. Nah, jadi intinya untuk pecah batang plus untuk program akar penataannya, ini pembesaran batang untuk pecah menutup ya teman-teman. Jangan takut pecahan tidak menutup, terkecuali teman-teman melakukan pemecahan setelah dipecah mungkin belum menutup, sudah dilakukan pengepresan atas, mungkin akan terhambat untuk penutupan. Itu entah bahan bonsai apapun itu pasti tidak akan menutup sempurna total, terkecuali teman-teman melakukan pemecahan belum sempat menutup, pecahannya dipres, ada titik tunas baru dinaikkan ke atas sampai bekas potongan itu menutup total kambiumnya, mungkin baru jalan lagi, adanya pengelosan baru ini mau jalan menutup, tapi akan memakan waktu agak lama ya.
untuk hal seperti itu. Makanya teman-teman untuk melakukan pecah batang seandainya belum menutup, usahakan pengelusan tetap kita lakukan ya, dan perawatan kesuburan kita jaga untuk mempercepat penutupan bekas pecahan. Ini sudah berumur 1 tahun 7 bulan ya teman-teman, agak lama sedikit karena prosesnya dari kecil. Coba saya akan melakukan untuk pengepresan di belakang. Ini sudah saya cek, kita cek ya bersama ya untuk akarnya. Habis potong akar dominan, udah banyak sekali akar yang keluar. Ini sudah besar anak cabang akar, tapi saya biarkan dulu akar-akar serabut ini karena saya akan melakukan untuk pengepresan yang di ujung sana ya. Ini juga anak cabang akar baru, sudah ada yang sudah besar. Nah, di sebelah sini juga ini saya akan melakukan pengepresan untuk akar ini. Untuk akar ini sudah besar. Bahan ini emang sengaja saya buat belajar ya. Jadi untuk kedepannya program akar bahan bonsai kimbang tentunya sangat banyak ya teknik-teknik cara apapun saya coba. Untuk yang di video-video saya sebelumnya ada untuk program-program contoh program akar kimbang. Saya mau melakukan untuk pengepresan akar yang sudah dominan ini ya. Selesai ya. Ini saya lakukan pengepresan, sudah saya cuci tadi pakai air, saya sikat kawat tadi, terus yang kedua saya sikat pakai sikat yang lembut ya untuk penyikatannya, karena ini untuk kotoran bekas gergaji ini bisa hitam ya di sini ya. Saya sikat pakai sikat kawat seperti ini, terus saya ulangi lagi pakai sikat yang halus. Nah, ini untuk mencegah kotoran bekas karaten yang menempel pada gergaji biar bersih, biar cepat pengeluaran akar. Untuk tahap berikutnya mungkin nanti saya setelah kering saya lakukan salep kambium. Setelah salep kambium kering saya timbun pakai yang bagus untuk penimbunan ya. Misalkan pakai pasir malang sama dicampur kokopit ke pasir malangnya yang halus biar akar cepat keluar ya. Nah, dan di sana ada lagi satu yang belum saya pres. Mungkin nanti saya akan melakukan pengepresan 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu lagi saya akan melakukan pengepresan. Karena apa? Ini nanti mungkin kalau kita biarkan terlalu lama akan over ya, akan besar banget. Karena yang dominan cari makan untuk ini. Nah, mungkin nanti ini 2 minggu sudah akar putih-putih, sudah mulai titik tunas akar putih-putih sudah mulai tumbuh. Sini akan saya potong. Paling nanti ini 1 minggu 2 minggu udah, saya yakin udah keluar dengan media bagus. Dan tadi penyikatan perawatan terus salep kambium tentunya akan mengeluarkan akar yang cepat dengan kesuburan dan perawatan di atas. Jangan ada yang dicangkok untuk proses di bawah, karena akan menghambat untuk pertumbuhan tunas akar di sini. Karena kalau dicangkok tentunya akar keluar ya pas dicangkokan itu. Seharusnya akar yang dicangkok di atas itu buat membangun di bawah, berhenti di atas. Jadi jangan dicangkok dulu. Nah, ini nanti tunggu pengepresan setelah akar yang saya potong, yang dominan saya potong tadi udah titik tunas akar-akar kira-kira 3 cm 4 cm. Mungkin ini saya potong berani. Karena apa? Akar-akar yang sudah saya potong ini sudah mengeluarkan akar banyak sekali ya. Ini saya biarkan dulu untuk membantu nutrisi, belum saya seleksi. Saya biarkan untuk membantu nutrisi naik ke atas. Karena kalau saya seleksi sekarang itu tentu untuk ngasih nutrisi ke atas berkurang ya dengan jumlah akar yang sedikit. Nah, oke teman-teman, ini tadi sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong untuk mengatasi pecah batang kenapa tidak bisa menutup ya. Nah, yang biasa teman-teman lakukan mungkin ini yang saya lakukan di ground ya. Saya belajar banyak sekali untuk dari teman-teman senior.
saya melakukan coba di lahan ground saya, melakukan pecah batang, belum menutup, pecahannya belum rapat, sudah saya press di atas, ternyata pecahan itu nggak mau menutup. Dan ini saya lakukan pecah dengan pengelosan, ternyata pecah mau setinggi selebar apapun bisa menutup, asal di atas los ya, jangan dipres untuk as seluruh pucuknya ke atas. Dan tingkat kesubarannya kita jaga, pasti akan mau menutup. Oke, ini nanti saya akan selalu review untuk bahan ini, karena ini bahan dari kecil, pertama kali saya belajar program akar kimeng untuk pohon ini, dan satu lagi di depan yang secara programnya lain, bukan melakukan pecah batang. Di video saya sebelumnya sudah saya update untuk teman-teman. Oke, nantikan episode berikutnya di video ini. Saya untuk bahan bonsai kimeng ini sudah saya update ya beberapa kali untuk teman-teman, mulai tahap-tahap pemotongan akar, bikin anak cabang akar. Kalau seleksi ini belum saya update ya untuk teman-teman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang selalu menyimak di video channel saya. Saya sangat berterima kasih sekali, dan saya siap menampung setiap komen dari teman-teman, saya selalu pakai. Oke, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.